Nama saya Ina Nurelatul Fajirin, NIM C03217014, kelas HPIA. Adanya saya di sini merupakan salah satu syarat untuk tugas UAS mata kuliah alternatif penyelesaian sengketa yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Andes Haji Imron Rosyadi SH MH. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana proses penyelesaian sengketa. Dalam penyelesaian sengketa terdapat dua macam cara. Yang pertama yaitu melalui litigasi atau peradilan, yang kedua yaitu melalui non-litigasi atau non-peradilan. Dalam non-litigasi terdapat 4 cara. Yang pertama yaitu dapat melalui konsultasi atau mendiagnosa suatu masalah. Yang kedua yaitu melalui negosiasi atau kompromi antara dua belah pihak. Yang ketiga yaitu melalui mediasi. Yang keempat yaitu konsiliasi. Untuk yang pertama, konsultasi, yaitu tindakan personal antara pihak yang bersengketa yang disebut klien dengan pihak yang memberikan pendapat atau yang disebut dengan konsultasi. Yang kedua yaitu negosiasi, yaitu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung tanpa ada pihak ketiga. Yang ketiga yaitu mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak berpihak dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bersifat pasif dan bertugas sebagai fasilitator. Yang keempat yaitu konsiliasi, cara penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak berpihak dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga bersikap aktif dan bertugas sebagai fasilitator dan konsiliator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang perebutan tanah waris melalui jalur konsiliasi. Baiklah, langsung saja kita ke kasusnya. Di sini saya mempunyai kasus yaitu tentang perebutan hak waris tanah. Kasus ini terjadi di Desa Mbatembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk, dan terjadi pada tahun 2019. Terdapat dua belah pihak, di mana pihak yang pertama atau si A yang bernama Saudari Lasmi, kemudian dari pihak B yang bernama Saudara Rian. Mereka ini merupakan saudara jauh. Rumah mereka pun juga berdekatan atau bersampingan. Kemudian mereka mendapatkan hak waris dari kedua orang tua mereka, yang mana kedua orang tua mereka merupakan saudara, yaitu adik dan kakak. Kemudian kebetulan tanah yang diwariskan oleh kedua orang tua mereka yaitu berdampingan. Kemudian yang menjadi permasalahan di sini adalah bahwa si B atau saudara Rian menggugat saudari Lasmi karena dirasa tanah yang diberikan oleh orang tuanya yaitu tidak rata, atau saudari Lasmi menyerobot tanah tersebut. Tanah yang direbut oleh saudari Lasmi tersebut seluas sekitaran 5 meter. Padahal dari keduanya sudah mempunyai hak milik atau surat-surat yang berasal dari negara yang menunjukkan bahwa mereka mendapatkan bagian mereka masing-masing secara sah. Dari kasus yang sudah saya ambil tadi, maka saya dapat menyimpulkan bahwa masalah ini bisa diselesaikan dalam lingkup APS karena dirasa bahwa kerugian yang ditanggung oleh penggugat atau saudara Rian tidak terlalu besar. Maka langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam kasus ini yaitu yang pertama, memusyawarahkan dengan kedua belah pihak. Dalam hal ini kita bisa menggunakan penyelesaian secara konsiliasi, yaitu konsiliasi sendiri merupakan
penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral, tidak berpihak, dan diterima oleh pihak yang bersengketa. Pihak ketiga ini bersikap aktif dan bertugas sebagai fasilitator ataupun konsiliator. Maka dalam kasus yang saya ambil tadi, maka penyelesaian kasusnya haruslah melibatkan para aparat desa setempat sebagai pihak ketiga yang aktif dalam mendamaikan dan memberi solusi bagi keduanya. Solusi yang diberikan oleh aparat desa kepada saudara Lasmi atau si A tadi yaitu berupa mengganti rugi uang sebesar jumlah tanah yang diserobot tadi berdasarkan nominal yang beredar sekarang. Apabila memang dirasa masih kurang memuaskan, maka perkara ini bisa diselesaikan melalui jalur peradilan. Terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.